Pasukan berani mati Gus Dur. Pertengahan tahun 2001 situasi politik di tanah air Tengger menggelora. Ketika itu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur disorot lantaran kisah kena sikat manuver elit politik yang akan melengsarkannya. Bagaimana tidak, sidang istimewa MPR dipercepat dari semula tanggal 1 Agustus menjadi tanggal 23 Juli. Bisa ditebak, sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli kemudian memutuskan Gus Dur turun dari jabatannya sebagai presiden. Alhasil, Presiden keempat Republik ini terpaksa mundur melalui drama pemakzulan. Suasana makin panas usai para pendukung setia Gus Dur di berbagai daerah berang-beringsang. Mereka tak terima jagoannya diperlakukan demikian. Beberapa di antara para pendukung tersebut bahkan mendeklarasikan diri sebagai pasukan berani mati ketika mendengar kisah Gus Dur akan dilengsarkan. Nama Gus Dur memang punya pengaruh kuat di kalangan komunitas Islam. Sejak pertengahan tahun 2000, dia sudah dikenal memiliki basis pendukung setia. Walau begitu, dia tidak memanfaatkan loyalis setianya untuk membalas dendam. Gus Dur justru memilih menghindari kericuhan besar dengan bersikap santai. Dia memilih berkirim pesan pada santri dan ulama agar tak berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk menyuarakan protes. Kata Gus Dur di Sita Tirto, jangan sampai hanya karena urusan jabatan, pertumpahan darah antar sesama putra bangsa terjadi di ibu kota. Akhirnya, Gus Dur secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden tepat pada tanggal 26 Juli tahun 2001. Ia meninggalkan Istana Negara diiringi masa pendukung setianya. Tak sedikit yang mengaku terharu. Saat lengser, rupanya sudah ada 200-an pendekar yang siap mati untuk Gus Dur. Mereka datang ke Jakarta untuk membela dengan daya destruktif massal. Tetapi Gus Dur yang sadar akan adanya potensi rusuh kemudian menemui para pendekar tersebut. Sambil meneteskan air mata, dia merintahkan orang-orang yang dipercayainya dari kelompok pendekar untuk meredam amarah. Dia adalah Gus Nuril dan Gus Muwafiq. Dia meminta mereka untuk meredam amarah para pendekar. Ucapannya kira-kira tak berbeda jauh dari saat Gus Dur bertemu para ulama di Demak, di mana Gus Dur berpesan agar umat Islam tidak terpancing amarahnya atas nama solidaritas umat Muslim. Sesama orang Islam itu bersaudara. Kenyataan ini harus dipahami bahwa tindakan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan. Jika banyak warga NU ke Jakarta, kemudian membuat gegeran, malah akan menambah keributan di Jakarta. Ujar Gus Dur. Alhasil, kegeraman para pendekar luluh. Dalam penuturan Gus Muwafiq yang juga pendekar itu, kala itu dia turut harus memutar otak mencari cara agar 200-an pendekar yang sudah menyiagakan kesaktiannya tidak jadi berbuat rusuh. Dalam sebuah tulisan, para pendekar itu lalu diajak Gus Muwafiq untuk meluapkan amarah dengan mencabuti pohon-pohon besar di dekat gedung DPR. Mereka juga diajak tanding sesama pendekar hingga semua amarah terlampiaskan. Sehingga kerusuhan itu kemudian batal terlaksana.